Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagi saya malam yang sangat istimewa karena diberikan kesempatan untuk bincang-bincang bersama Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Bincangnya bincang hangat dan ringan saja, yaitu tentang sejarah perkenalan sejarah bangsa, awal berdirinya bangsa dan bagaimana berdirinya bangsa ini. Biar tidak membuang-buang waktu, saya juga grogi ini ngobrol langsung sama Mama Sultan. Namun ke depan saya tidak pakai Mama Sultan lagi, menggunakan Mama Sultan saja karena mungkin kawan-kawan di luar sana tidak terbiasa ya kalau menggunakan kata Mama. Jadi kita panggil Sultan saja. Insya Allah kita mulai saja kawan-kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Sultan. Selamat malam. Ini saya terutamanya dan tentunya seluruh netizen anak bangsa juga pengen sedikit tahu tentang sejarah bagaimana berdirinya bangsa ini, mekanismenya, regulasinya dan lain sebagainya. Silakan kalau barangkali mau dimulai langsung dari Mama. Tafadhol Mama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dinda Mahesa telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya untuk bisa menyampaikan sesuatu hal apa yang menjadi pemikiran dari kita semua ya, seperti itu. Ya, mengenai kondisi negara kita saat ini, pastinya kita semua setuju bahwa negara yang hari ini berdiri yaitu negara Indonesia merupakan sebuah negara yang kita cintai semuanya, dan pastinya kita ingin menjaga bagaimana bumi Nusantara ini bisa utuh terjaga seperti apa yang dulu leluhur kita ini perjuangkan dan pertahankan ya. Karena pada dasarnya perjuangan para leluhur kita, para raja Nusantara ini tidak bisa kita hilangkan. Betul. Karena bagaimanapun juga beliau-beliau ini yang terdahulu ini begitu dengan sekuat tenaganya ya, bersama dengan masyarakat adatnya mempertahankan sejengkal tanah bumi Nusantara agar tidak bisa dikuasai oleh asing. Ya. Nah, ini harus menjadi sebuah edukasi bagi seluruh para putra bangsa Indonesia yang merupakan bagian dari bangsa-bangsa yang dimana yang harus kita sadari dulu itu adanya namanya negara awal yang disebut negara yang berbentuk kerajaan dan kesultanan. Betul ya. Ya, khususnya Kesultanan Cirebon kita ini dulu merupakan sebuah negara berdaulat absolut monarki ya. Dan sampai hari ini keberadaan kita alhamdulillah Allah jaga dan leluhur jaga sehingga sampai hari ini para putra turunannya, para ahli warisnya semuanya masih ada dan hidup. Begitu. Nah, pertanyaannya Sultan, benar tidak soal bahwa para raja dan sultan Nusantara ini dulu memberikan kuasanya dan mandatnya kepada Bung Karno sebagai pemerintah? Itu gimana itu pertanyaan? Baik. Nah, ini yang juga harus menjadi sebuah pembelajaran dalam hal kita memahami dan juga mendalami tentang perjalanan sejarah dari para leluhur kita. Pastinya saat ini kita semua para raja Nusantara sangat mendukung dan juga yang hari ini terbukti kita masih setia dan melebur menjadi Indonesia. Gitu. Nah, berbicara kuasa dan mandat, ini harus kita pertanyakan lagi adalah dalam bentuk apa kuasa mandat ini diberikan saat itu. Itulah yang ingin kita tahu. Ya, Sultan. Jadi kita bicara coba Kesultanan Cirebon. Ya, Kesultanan Cirebon pada eranya ini sangat bisa membuktikan bahwa para raja dan sultan dulu, ya para sultan-sultan di Kesultanan Cirebon ini, bagaimana beliau-beliau ini mempertahankan wilayahnya dan juga bagaimana beliau-beliau ini merasa adanya penjajahan kolonial ini merasa tidak nyaman. Ya. Lalu dari generasi ke generasi ini kita melakukan perlawanan-perlawanan yang cukup hebat. Bahkan dalam catatan sejarah, Cirebon ini yang pertama kali menyatakan merdeka saat itu bersama Sultan Syahrir 15 Agustus 1945. Dan yang harus kita pahami juga bahwa tidak pernah ada satu penjajah pun yang menjajah di bumi Nusantara ini yang menyatakan merdeka. Ya.
baik Belanda, baik Portugis, Inggris, ataupun negara-negara yang lainnya yang memang merasa pernah masuk di bumi Nusantara dan berusaha untuk mengambil alih wilayah. Dikarenakan apa? Dikarenakan bumi Nusantara ini dulunya bukan satu negara utuh yang disebut Indonesia, Betul. tapi merupakan terdiri dari negara-negara bagian yang berbentuk kerajaan dan kesultanan. Lalu bagaimana ketika di akhir cerita menjelang kemerdekaan, ada satu putra bangsa yang mencoba untuk mengkoordinir atau mengorganize sebuah perjuangan di mana beliau ini paham dan tahu ya bahwa sudah banyak para raja dan sultan ini berkorban untuk melawan para penjajah. Waktu itu dengan dalih VOC ini bisnis. Tapi bagaimana mereka bisnis ini mencengkram kakinya di bumi Nusantara, lalu mencoba untuk menguasai satu wilayah demi satu wilayah. Tetapi sekali lagi, begitu hebatnya mereka 350 tahun bercokol di Nusantara ini, tidak pernah mereka menyatakan merdeka di satu wilayah kerajaan pun. Padahal ratusan tahun, Mak ya. Betul. Karena apa? Karena Belanda sendiri menyadari bahwa Nusantara ini terdiri dari beberapa negara bagian yang berbentuk kerajaan dan kesultanan. Sehingga tidak bisa secara global dibilang kita merdeka di bumi Nusantara. Misalnya kalau menguasai Banten atau Cirebon doang, bingung mendeklarasikan kemerdekaan itu. Betul. Sekarang mereka menguasai Kesultanan Banten misalnya. Lalu mereka menyatakan merdeka. Kata yang di Cirebon, entar dulu. Saya belum menguasai yang di Cirebon. Betul. Lalu bagaimana yang di Batavia? Kami juga belum ini. Entar dulu. Belum lagi di wilayah Sumatera dan wilayah lainnya. Jadi begitu membingungkan bagi para penjajah dulu itu untuk menyatakan merdeka itu sangat sulit. Bahkan Belanda di bumi Cirebon ini, mereka mencoba untuk menyatakan merdeka dengan dia bangun sistem pemerintahan, bagaimana mereka memetakan wilayah Kesultanan Cirebon. Mereka bilang menjadi residen Cirebon saat itu ya, yang dimana mereka petakan. Ini saya bisa tunjukkan satu peta wilayah Kesultanan Cirebon ini ya. Peta dari mana ini, Sultan? Ini dari Leiden ya, 1857 ya, 1857. Artinya batas ini diakui sebagai sebuah negara oleh penjajah sendiri ya. Betul. Nah, inilah yang menjadi keuntungan kita dari Kesultanan Cirebon ini, di mana Belanda saat itu sudah memfloating sebuah wilayah keresidenan Cirebon, Kesultanan Cirebon, di mana dahulu ini mereka anggap bahwa Cirebon sudah bisa dikuasai kan begitu. Lalu dia floating lah wilayah Kesultanan Cirebon dicoba pecah. Ini peta satu yang saya terima. Ini ada wilayah Galuh yang saat ini mungkin menjadi Ciamis, Banjar Pangandaran, Kuningan Raya, Cirebon Raya, Majalengka Raya, lalu Indramayu, bahkan sebagian Sumedang. Ya. Lalu peta keduanya ini Kerawang sampai ke Batavia. Nah, itu oleh Kanjeng Sunan diberikan mandat kepada Pangeran Ratu Pangeran Jayakarta untuk memimpin di sana. Lalu dari mulai Batavia sampai ke Banten ini dari Kesultanan Banten, ya, Sultan Maulana Hasanuddin. Tetapi semua masih masuk pada keluarga besar dari Kesultanan Cirebon. Nah, inilah yang ya kalau bahasa kita ada untungnya juga waktu itu kolonial menjajah kita ya, karena mereka memetakan begitu rincinya. Iya. Nah, dulu lur kita belum sehebat ini bikin petanya, belum pakai satelit ya. Nah, inilah yang pada UPA 60 peta rinci ini menjadi alasan kepemilikan kerajaan. Inilah bukti keberadaan kami gitu loh, ya. Nah, pertanyaan saya simpel saja. 1857 ini kalau Dina Mahesa boleh tunjukkan kepada saya, di mana saat itu Indonesia? Titiknya di mana saja? Satu saja, ya, di mana gitu loh. Yang namanya Indonesia yang hari ini menjadi negara yang kita cintai kan gitu. Sederhana, saya kira itu masih di imajinasi, Mama. Gitu ya? Masih di imajinasi itu Indonesia itu. Ya kan? Nah, lalu hari ini keberadaan kami para kerajaan kesultanan mencoba untuk dihilangkan. Bahkan hak-hak kami mencoba untuk dihilangkan. Ya kan gitu. Bukankah sudah dihilangkan, Sultan? Kenapa? Bukankah sudah dihilangkan? Bukan dicoba, tapi sudah dihilangkan. Sudah dihilangkan, ya. Betul. Bahkan para raja sultan ini hanya di skup kepada undang-undang kebudayaan saja pasal 5. Kami hanya dijadikan sebagai ikon budaya. Dikerdilkan lah bahasa sederhananya. Betul. Seorang raja dikerdilkan jadi seorang sejarawan. Nah, sebagai seorang sejarawan, sebagai seorang budayawan, padahal seorang raja dan sultan ini adalah merupakan ahli waris daripada pewaris para raja dan sultan sebelumnya. Betul. Nah, lalu ketika masuk menjelang kemerdekaan, ya, negara baru ini yang disebut Indonesia yang baru 79 tahun ini, pertanyaan saya saat itu, Soekarno ini bertujuan apa untuk dia bisa membawa bumi Nusantara ini kepada ke arah kemerdekaan dan gitu. Oke, kalau sejarah tertulis bahwa terbentuknya negara ini dibentuk pertama BPUPKI yang didudukan 62 orang saat itu untuk merumuskan negara kan gitu. 17 Agustus 1945 belum ada Indonesia.
Lalu hari ini kita bisa mengatakan, lalu mungkin para pahlawan-pahlawan terdahulu ya, pada narasi sejarah selalu dibilang bahwa Belanda menjajah kita, menjajah Indonesia sepanjang 350 tahun. Makanya Belanda nggak terima. Loh, kami nggak kenal Indonesia. Ya, betul. Kami nggak kenal negara Indonesia. 1924 Indonesia baru nama koran, media Indonesia kan gitu. 1928 mencoba menyatukan para bangsa-bangsa ini menjadi satu bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda. 1945 merdeka. Itu pun 17 Agustus 1945 belum menyatakan adanya Indonesia. Betul. Belum adanya negara. Baru 18 Agustus 1945 baru adanya negara. Kan begitu. Nah, soal menyerahkan aset-aset, para raja dan para sultan menyerahkan aset-aset itu berarti gimana itu, Nah, Sultan? mengenai tentang narasi bahwa para raja sultan memberikan kuasa dan mandatnya kepada Soekarno ya, dan menyerahkan seluruh asetnya kepada Indonesia. Ini satu hal yang harus kita pertanyakan ya. Saya tidak paham mengenai kerajaan-kerajaan yang lain apakah benar atau tidak memberikan kuasa dan mandatnya. Tetapi yang saya telusuri dan saya dalami Kesultanan Cirebon saja, khususnya Kesultanan Cirebon, itu 15 Agustus 1945 kita sudah menyatakan merdeka para bangsawan Cirebon bersama dengan Sultan Syahrir waktu itu. Itu belum membawa nama Indonesia waktu itu. Kan gitu. Nah, lalu kapan kita memberikan kuasa dan mandatnya? Karena saya cari dokumen ini tidak ada. Jadi jangan ada sebuah narasi-narasi seolah-olah para raja sultan ini semua sudah putus asa dalam hidup, lalu menyerahkan seluruh asetnya kepada Soekarno untuk dijadikan bersama Indonesia, ya, dikuasai dikelola oleh Indonesia. Lalu dia seolah-olah akan pergi besok raja ini gitu loh. Dia tanpa memikirkan dia punya turunan, ya, punya anak cucu nantinya. Karena nggak mungkin logikanya kalau kita punya harta saja, apakah mungkin logikanya seluruh aset kita kasih ke orang? Ya. Nggak mungkin, gitu. Nggak mungkin kan? Apalagi para raja dulu itu istrinya nggak satu, ya. Lalu bagaimana dia bisa menghidupi anak cucunya, gitu. Nah, lalu saya dalami lagi setelah saya diangkat menjadi sultan di tahun 2021, maka saya cobalah mendalami di manakah ya dokumen tersebut yang dikatakan oleh para pendiri bangsa ini, pendiri negara ini adalah memberikan kuasa dan mandatnya menyerahkan seluruh asetnya kepada Republik gitu, kepada Soekarno. Saya tidak pernah bisa menemukan. Contoh beginilah, jangankan berbicara mengenai wilayah sebuah negara yang berdaulat di saat itu, kita berbicara rumah saja. Kita tahu rumah itu ada rumah A misalnya, ini punya si A. Lalu kita lihat besok setelah berapa lama kita lihat diduduki oleh si B. Kita tanya masih A. Betul. YB, ini kamu gimana bisa nempatin rumah si A kan gitu. Lalu dia bilang, oh saya dapat hibah dari si A. Lalu kita pasti tanya dong, mana dokumen hibahnya? Betul. Karena saya tahu rumah ini rumah keramat nih, rumah dari sesepuhnya si A nih. Itu pertanyaan yang sederhana dan pasti dipertanyakan itu. Betul. Lalu kalau dia bilang, oh saya beli dari si A. Lalu kita tanya lagi pastinya, dibeli berapa? Mau ada transaksinya, kan begitu. Ya. Nah, lalu ketika dia bilang lagi misalnya, oh enggak, saya cuma hanya diberikan kuasa dan mandatnya saja kok, cuma hanya mendiami saja. Oke, sampai berapa lama? Pasti dia tanya juga dokumennya, mana mandatnya. Kalau dia kasih kamu 10 tahun, saya ini masih kerabatnya, masih kenapa dia kasih ke saya? Intinya adalah, pasti yang namanya dokumen itu, pasti ada hitam di atas putihnya. Mohon maaf, Sultan, sampai Sultan berani mempertanyakan dokumen dan lain sebagainya tadi seperti yang dipaparkan. Emang secara akademisnya Sultan sendiri gelarnya apa? Bisa disampaikan? Kebetulan saya master hukum di Universitas Ibnu Khaldun. Ya. Kebetulan tesis saya memang mendalami hal itu. Nah, tesis saya itu bagaimana manfaat ekonomi bagi masyarakat hukum adat atas peralihan negara yang berbentuk kesultanan menjadi negara modern saat ini. Nah, di situ saya jabarkan mengenai bagaimana proses sejarah itu terjadi, lalu bagaimana proses berdirinya negara ini, lalu bagaimana kita ini bergabung. Nah, di situ saya dalami lagi bahwa di manakah dokumen berharga ini, karena ini tidak boleh, tidak ada, berarti bahaya gitu. Mohon maaf Sultan, berarti kalau untuk sementara kesimpulan obrolan, barangkali saya atau anak bangsa yang lainnya yang mengambil kesimpulan atau menganggap bahwa penyerahan aset dan kekuasaan kepada Soekarno waktu itu sebuah klaim. Kalau kami menyebut itu sebagai sebuah klaimnya Soekarno, kira-kira salah atau tidak menurut Sultan sendiri? Ya mungkin ini narasi-narasi yang coba dikembangkan bagi mereka-mereka yang mempunyai kepentingan politik saat itu. Logikanya gini saja di Mesa. Ketika kita ingin membebaskan sebuah lahan untuk kita ingin membangun sesuatu, ya,
Yang kita kumpulkan ini pemilik lahan Ya. atau tetangganya pemilik lahan atau Ya. utusannya pemilik lahan. Pemilik lahan. Ya, iya. Ini kita ingin membentuk sebuah negara baru. Betul. Semuanya tahu bahwa Bumi Nusantara ini dimiliki para raja sultan. Ada negara Betul. awal berbentuk kerajaan dan kesultanan. Yang seyogyanya didudukan pada BPUPKI di 62 orang itu adalah para raja, para stakeholder, para pemilik. Begitu.